Selamat pagi semua. Pagi. Izin, saya Rika Gloria Meningka dari jurusan Farmasi mahasiswa semester 1 Poltekkes Kemenkes Manado. Di sini saya meminta waktu sedikit untuk edukasi tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar kata korupsi? Sudah. Bisa jelaskan korupsi menurut pendapat Ibu? Tentang pemakaian uang. Baik. Apa itu korupsi dan apa penyebabnya? Jadi, korupsi adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum dan tidak pantas yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain atau untuk merugikan orang lain. Jadi, ketika kita telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri atau bersama, itu disebut dengan korupsi. Korupsi disebabkan oleh adanya sikap tidak terpuji dalam diri yang mendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk mengenali korupsi, kita harus tahu apa saja ciri-ciri korupsi. Yang pertama, melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus. Kedua, mencari keuntungan pribadi dengan menerima atau memberi suap. Ketiga, menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Keempat, memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Kelima, memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Korupsi itu terjadi bukan hanya di lembaga-lembaga pemerintah tinggi saja, tetapi korupsi bisa terjadi di lingkungan masyarakat, tepatnya di lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan masyarakat paling kecil. Keluarga itu adalah tempat di mana kita membentuk perilaku dan karakter kita. Jadi bila tindakan korupsi ada di dalam keluarganya kita, maka korupsi akan tertanam di dirinya kita. Contoh-contoh bentuk korupsi di keluarga itu: 1. Pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang ditentukan alias pulang telat. 2. Perkataan bohong. 3. Meminta uang lebih untuk membeli keperluan sekolah melebihi harga asli keperluan sekolah tersebut. Untuk mencegah korupsi di lingkungan keluarga, perlu kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri kita, seperti 1. Kejujuran. Orang tua dan anak menerapkan sikap jujur, terbuka, dan tidak suka berbohong kepada orang lain. 2. Rasa kepedulian. Membiasakan sikap peduli terhadap keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. 3. Disiplin. Terapkan sikap disiplin dalam rumah, disiplin dalam waktu misalnya. 4. Kemandirian. Dapat mengerjakan segala sesuatu secara mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. 5. Rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas di rumah, menanggung segala sesuatu apabila membuat kesalahan. 6. Kesederhanaan. Tidak mudah mengeluh dan mudah bersyukur dengan apa yang dimiliki. 7. Keberanian. Berani untuk mengakui apabila salah, berani untuk menolak apabila tidak benar. 8. Keadilan. Orang tua berperilaku adil terhadap anak-anaknya dan tidak pilih kasih. Anak-anak juga berperilaku adil kepada orang tua. 9. Kerja keras. Bekerja keras dalam mencapai impiannya. Dengan menerapkan 9 nilai anti korupsi dalam keluarga, kita dapat mencegah sikap-sikap korupsi sejak awal. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara menghadapi orang yang korupsi? Untuk menghadapi orang yang terlibat korupsi, terutama orang yang terdekat dengan kita, pertama, kita bisa bicara secara pribadi, sampaikan secara terbuka dan jujur tanpa menyudutkan. Kemudian, tanyakan motifnya.
Lalu edukasi tentang dampak korupsi. Lalu jika situasi tidak membaik, Anda bisa melaporkan ke KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kiranya edukasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih.